Engkau. Berikan hati yang haus dan lapar terus kepada setiap kami Tuhan, sehingga kami tidak bosan-bosannya Tuhan untuk mengejar kehadiran Engkau dalam kehidupan kami Tuhan, baik di gereja Tuhan maupun di rumah kami masing-masing Tuhan. Bahwa kami semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat kepada Engkau. Amin Tuhan. Whatever
Terima kasih ya Tuhan Yesus, ibu kami bersyukur buat waktu yang kau berikan bagi kami Tuhan. Memuji Kau, menyembah Kau dan meninggikan Kau Tuhan. Kami tahu Tuhan hari-hari tanpa Kau betapa beratnya Tuhan. Hari-hari tanpa bersekutu dengan Kau sungguh berat Tuhan. Tapi saat kami bersama dengan Kau dan kepada Kau Tuhan, masuk dalam hadirat Kau Tuhan, menemukan kasih dan cinta-Mu Tuhan. Kami mendapatkan kekuatan yang baru Tuhan. Terima kasih buat waktu ini Tuhan. Terima kasih Kau yang bekerja Tuhan di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, dengan keluarga kami Tuhan, bahkan maupun sendiri gereja semuanya mengambil lawanan Kau Tuhan. Mengalami kasih-Mu Tuhan, pembaharuan pribadi Kau dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Langsung bersyukur Tuhan waktu yang Kau berikan bagi kami. Berkati kami Kau berkati kami Tuhan, berkati kepada kami Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman. Lawan secara khusus, berbicara secara khusus Tuhan. Wahyu Tuhan, biar Kau turun atas hamba-Mu Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami sungguh bersyukur atas ibadah kami pada pagi hari ini. Sama-sama kita katakan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Sekali lagi lambaikan tangannya. Karena bersama kita lambaikan aja ya. Mari kita naikkan pujian kita. Sungguh nyata kasih Tuhan.
kita mengalami sesuatu yang boleh dikatakan tanpa harapan ya, nggak tahu apa yang terjadi ke depan gitu ya. Tapi percayalah selama 3 bulan itu saya percaya setiap kita di tempat ini mengalami namanya kasih Tuhan yang nyata ya. Ya kesusahan mengalami banget kasih Tuhan, mungkin bahkan yang berkelimpahan pun mengalami kasih Tuhan yang begitu nyata dalam hidup kita. Baik, kita akan perjanjian satu lagi biar tubuh berlalu. Firman Tuhan tetap selama-lamanya dalam hidup kita. Dan kita pegang ya, firman Tuhan jadi kita di dalam hidup kita. Ya bumi akan berlalu. Amin. Dia pun tak berdaya lagi. Dia lagi akan bergoyang. Matahari tak bersinar lagi. Aku Tuhan tidak. Ada Yesusku tak melahirkan janji. Hingga nanti masih akan bernanti. Pasti akan digenapi. Dia bumi akan berlalu. Dia tak berdaya lagi. Dia lagi akan bergoyang. Matahari tak bersinar lagi. Apa yang saya katakan Yesus tak pernah ingat janji. Hingga nanti semua masih akan digenapi. Kita siapkan nanti kita perjalanan bersama Tuhan. Benar Tuhan, saat semuanya bergoncang Tuhan di depan mata kami Tuhan. Satu hal yang kami tahu Tuhan, firman-Mu janji-Mu Tuhan, kasih dan cinta-Mu tidak akan pernah berubah Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Itu yang Kamu mau pegang pada lepas hari Tuhan. Waktu lepas waktu Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Hanya dekat dengan Engkau Tuhan kami mengalami ketenangan Tuhan. Hanya dekat dengan kasih-Mu Tuhan kami mendapatkan kekuatan yang baru Tuhan. Urapi kami dalam firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan.
Tuhan di dalam firman Tuhan. Dekatkan aku ke anggur itu Tuhan, sehingga kami Tuhan menjadi anak-anak yang kuat, gereja yang kuat Tuhan, yang boleh memberkati banyak orang melalui hidup kami, melalui perkataan kami, melalui sikap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Besar mulia kasih di dalam hidup kami Tuhan. Mulia kasih-Mu, Kau
bersyukur kepada Bapa, kemurahan kasih anugerah serta hidup kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, itu semata-mata karena anugerah, karena kemurahan. Hidup kami milikmu, hidup kami ada untuk tujuan, hidup kami ada untuk mempermuliakan nama. Dan terus ajar kami oleh Roh, pimpin kami oleh Roh, untuk kami boleh masuk ke dalam seluruh kebenaran. Mari Roh Kudus ajar kami di pagi hari ini. Ajar kami untuk mengenal firman, ajar kami untuk mengenal firman. Biar pengharapan Roh terus turun atas kami. Pengharapan Roh memenuhi kami, mengisi penuh berjalan kami dengan kebenaran firman. Dan taruh dalam perkataan firman pada kita pimpin hamba. Jadi pengharapan akan menolong setiap kami untuk mendengar dengan benar. Pengharapan akan menolong kami untuk memahami tentang dalam hidup kami dan mengerjakan. Supaya kami menjadi orang-orang yang berbahagia. Sebab berbahagia mereka yang mendengar dan melakukan kebenaran firman. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah, hari ini kembali. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Kita bersyukur pagi hari ini benar kita boleh beribadah ya, untuk kedua kalinya. Sudah lebih banyak orang hadir di pagi hari ini ya, dan nanti malam pada kedua pada Jumat. Mari kita akan melihat dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang ke-4. Kisah Para Rasul pasal yang ke-4. Ya. Kita akan membaca di dalam ayat yang ke-32 sampai ayat ke-36 ya, cara hidup jemaat. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai ayat 30. Maaf ya, 37 ya, satu kitab ya. Cara hidup jemaat. Ada perkumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa, dan tidak ada seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Puji Tuhan. Ini dikatakan adalah cara hidup jemaat di dalam gereja mula-mula. Luar biasa ya. Itu artinya Bapak Ibu Saudara semua jual rumahnya, lalu kita beli tanah satu komplek begitu, kita tinggal sama-sama di situ. Lalu semua kerja, hasil pekerjaan, hasil usahanya diserahkan ke kelola bersama-sama. Kita makan dengan sederhana, tidur dengan sederhana. Kira-kira hal ini bisa kita lakukan sekarang enggak? Enggak ada yang kaya, enggak ada yang miskin, semua rata, sama rasa. Ini cara hidup jemaat. Bisa enggak kita lakukan sekarang? Bisa, kalau mau. Benar. Ya. Tapi apakah itu yang Tuhan kehendaki? Tidak. Gereja yang mula-mula ini mengalami sebuah euforia, sebuah kesenangan saat itu. Pada waktu Roh Kudus dicurahkan, hati mereka meluap dengan sukacita, hati mereka meluap dengan cinta yang kita sering katakan sebagai cinta yang mula-mula. Saudara pernah rasakan cinta mula-mula? Baru jatuh cinta sama cewek, sama cowok, cinta mula-mula. Rasanya tiap hari ketemu gitu kan. Dan ketemu sebentar
baru nggak ketemu 5 menit, tapi rasanya udah setahun. Krista, telepon, kenapa kamu boleh telepon saya? Loh, baru saja telepon kamu. Masa? Ya kan? Itu kita mula-mula. Orang kita sama Tuhan mula-mula itu luar biasa. Siapa yang pernah alami kita mula-mula sama Tuhan? Saya dulu alami kita mula-mula. Wah, baru punya duit terus pakai sekolah minggu ini, baru ke sekolah minggu, belum ibadah umum, ya, bantu ngajar sekolah minggu. Gue tak asal, gue cuma masuk kantor lagi belum pulang, pas babnya ibadah umumnya baru sadar semua uangnya udah masuk kantor kolektor. Wah, malu juga. Nah, terus apa? Baru sadar bukan hanya uang kolektor dimasukkan, tapi juga uang ongkos taksi juga dimasukkan. Jadi pulang jalan kaki balik papan dari Kampung Baru pulang ke Jalan Marconi, kan lumayan jalan kaki. Siapa? Tahu? Cinta pulang. Orang nggak peduli, bersaksi terus sama orang tua, biar mau dipukulin orang tua. Terus itu cinta pulang. Nggak kenal takut, cintanya sama Tuhan benar. Ya. Murid-murid senang melakukan, mereka melakukan untuk Tuhan. Hati mereka bertaut satu dengan yang lain di dalam kasih Tuhan. Tapi apakah itu dikehendaki Tuhan untuk mereka? Tidak. Pada akhirnya mulai mengenang penganiayaan. Semua murid ini, semua rasul ini tersebar seluruh dunia. Mereka bertawa, mereka berkumpul berpusat di Yerusalem. Rasul Paulus lihat dia memulai jalan. Tapi rasul-rasul yang lain tidak menjadikan Yerusalem sebagai pusat gereja waktu. Tapi kemudian dengan cara itu melalui penganiayaan murid-murid itu tersebar ke seluruh dunia. Kita membaca beberapa waktu yang lalu bahwa saat Paulus memberitakan Injil kepada Cornelius, Pak Petrus memberitakan Injil kepada Cornelius. Bukannya Petrus yang mau memberitakan Injil kepada Cornelius, tidak. Mulanya Petrus seperti rasul punya sebuah prasangka yang terbentuk di dalam pikiran mereka bahwa keselamatan itu hanya bagi orang Yahudi, tidak untuk bangsa-bangsa lain, tidak untuk suku-suku lain. Pada waktu mereka pertama mengiring Yesus, bahkan beberapa dari mereka berpikir bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan orang Yahudi dari penjajahan Roma. Nah, membaca itu pada waktu setelah kebangkitan Yesus, dua murid Yesus, Ananias dan temannya pulang jalan ketemu Yesus. Nah, mereka tidak mengenal Yesus, bercerita tentang Yesus. Lalu mereka katakan, kami kira bahwa dia akan datang untuk membebaskan kami dari penjajahan Roma. Tapi bukan itu maksud Yesus. Dia datang bukan hanya sekedar untuk menyelamatkan saudara dari dosa. Dia mati di kayu salib bukan sekedar menyelamatkan kita dari dosa, menebus kita dari maut. Tapi dia ada sebuah tujuan yang jauh lebih dalam, jauh lebih besar dari semua apa yang dapat kita pikirkan. Yaitu dia sedang mencari orang-orang yang siap untuk memerintah bersama dia. Ada banyak sekali salah dugaan, baik dari murid-murid, baik dari orang-orang percaya di jalan ini. Sehingga ada banyak yang mengajarkan yang kalau ikut Yesus diberkati, ikut Yesus sehat, ikut Yesus tidak ada masalah, ikut Yesus tidak ada persoalan, ikut Yesus penuh Roh Kudus, tidak mungkin penyakit menjalan. Makanya di awal corona ada yang gagal berani katakan, boleh coba ditutup. Apa yang saya tegur pimpinan saya? Tidak tahu gerejanya paling banyak kena sekali. Saya lalu beberapa hari yang lalu kalau saudara lihat Zero di pagi hari ya, siapa yang lihat di videonya? Saya kira hanya sedikit dari antara saudara yang lihat.
Kenapa? YouTube tuh nggak bisa bohong. Yang lihat itu kelihatan 17 orang ya, 31 orang. Tapi yang komen mengaminkan lebih 50 orang. Komennya sesuai judulnya lagi. Makanya udah ada kasih judul lagi. Dia tidak bisa komen sesuai judul. Jadi komennya amin. Terima kasih pun diberkati. Ada yang nonton. Ngibul. Tidak usah komen kalau nggak nonton. Ya. Saya juga ada sakit hati kalau segala nggak nonton. Ya, cuma saya senang di YouTube itu apa? Ketahuan siapa yang betul-betul lihat. Ya. Gitu lah. Tapi jangan khawatir. Nggak bisa dilihat nama-nama yang lihat kecuali yang komen. Bisa gitu ya. Dapat Ina, dapat Maris kan yang pasti komen. Begitu lah. Nggak usah semua kasih komen. Ya. Pak, saya katakan lalu, kalau kita menjaga hati kita, kalau kita memelihara hati kita, Roh Kudus akan, yuk, apa? Kalau saudara menjaga hati saudara, saudara memelihara hati saudara, Roh Kudus akan, ya? Ayo itu satu tandanya kan nonton, kedua lupa, ya sudah nonton, ya. Roh Kudus akan menjaga dan memelihara tubuh dan jiwa saudara. Ya. Nah, kita melihat pada waktu Petrus, pada waktu dia diperintahkan oleh Tuhan untuk datang ke rumah Kornelius, dia mengalami satu pergumulan yang hebat di dalam hati. Kenapa? Itu karena dia pikir keselamatan itu hanya bagi orang Yahudi saja. Satu pergumulan hebat yang digambarkan dengan bagaimana Tuhan memberikan kepadanya perintah untuk memakan binatang-binatang yang halal. Paulus dan berpuasa dan kondisinya lapar. Dia mendapat penglihatan, Tuhan menurunkan dari langit satu kumpulan hewan-hewan yang haram untuk orang Yahudi. Bila terus kemudian ada masalah. Tuhan tidak pernah menyentuh binatang haram seumur hidup. Tapi ini perintah Tuhan loh. Petrus, Tuhan gak usah beli dan makan. Enggak. Sampai 3 kali penglihatan ini diberikan. Dan dia mulai berpikir apa maksud Tuhan. Lalu datanglah utusan dari Kornelius penjara. Nah, mereka karena situ dia sadar maksud tujuan. Yesus mati di kayu salib untuk kita sudah. Tujuan utamanya bukan sekedar menyelamatkan kita, itu baru awal keselamatan. Baru awal sebuah perjalanan. Keselamatan itu baru tiket untuk kita itu perlombaan lari. Jadi jangan pikir keselamatan terakhir. Ada orang berpikir diberi Roh Kudus bukan sudah lulus dari semuanya. Bukan. Roh Kudus diberikan kepada kita itu untuk sebuah membantu kita untuk menghadapi hal-hal yang akan Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Roh Kudus itu diberikan bukan supaya kita kelihatan hebat, gagah, kuat, penuh karunia, bukan. Tapi Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menolong saudara, untuk menghibur saudara, untuk memperlengkapi saudara. Untuk apa? Karena Tuhan tahu kita sedang dipersiapkan untuk peperangan. Saat kita menghadapi peperangan, saat kita menghadapi persoalan, kita mudah untuk jenuh. Kita mudah untuk menjadi lelah, capek. Disitulah peran Roh Kudus yang akan terus menghibur, menguatkan. Jangan menyerah. Jangan lelah. Perjalanan masih panjang. Dia akan menguatkan hati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah sumber hidup. Tapi kita bersyukur kita punya cara hidup jemaat yang mula-mula. Apa itu dari jemaat yang mula?
bukan soal menjual barang-barang lalu pukul kayu besar. Tapi jemaat pada jemaat yang mulai mereka berkumpul setelah sekian lama, mereka boleh saling belajar, saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Nah, itulah fungsi ibadah bersama. Jadi bukan persoalannya, memang bukan persoalannya bukan ibadah di rumah di gereja, ibadah di rumah di gereja sama aja nilainya. Kalau ini orang pendeta-pendeta ngomong, lalu sehingga ada yang berpikir kalau itu tidak usah ke gereja, di rumah itu sama saja. Jika kita saling bertemu, tujuan kita saling bertemu. Firman Tuhan itu saling memperlengkapi, saling menguatkan, saling menghibur. Tapi sayangnya di gereja-gereja sekarang gak kenal satu dengan yang lain. Apalagi kalau gerejanya besar jemaatnya ribuan. Ya kayak nonton biskop aja, datang duduk sebelahnya ngoleh aja enggak. Kadang kita perlukan tangan, belum tentu dia mau terima uluran tangan kita. Apalagi sekarang. Dulu aja begitu, apalagi sekarang gitu. Ibadah hanya sekedar seperti nonton sebuah show pertunjukan. Maka gereja-gereja mencari cara supaya jemaat gak pergi dari Mekah. Maka undanglah artis, pantomim di gereja, mongol diundang di gereja, menghibur pendeta-pendeta. Jadi ulang tahun gereja, berapa gereja ulang tahun undang mongol untuk ngasih khotbah pelawak. Itu gila. Saya bukan tidak senang ngomongnya, saya tidak suka dia membicarakan firman Tuhan menjadi bahan tertawa. Ini gereja-gereja ini dan gereja-gereja pakai sama. Firman Tuhan bukan untuk ditertawakan, bukan untuk ditertawakan. Firman Tuhan untuk dikerjakan. Ya. Jadi di jemaat mula-mula mereka bisa saling menguatkan, saling lain satu dengan yang lain. Itu sangat dibutuhkan ketika mereka disebar, ketika mereka pergi dari Yerusalem, ketika mereka sudah kotak akhir dan karuan. Saya percaya hasil dari persekutuan itu selama itu memberikan mereka kekuatan. Ini cara hidup jemaat mulai menolong mereka untuk mempersiapkan diri. Tetapi kita lihat gereja-gereja awal, gereja pertengahan, mereka tertekan oleh penganiayaan, tapi mereka selalu berkumpul di kuburan bawah tanah. Cari waktu untuk beribadah bersama. Waktu wabah TBC kolera menyerang Eropa, justru orang-orang Kristen itu mempergunakan kuburan korban ini untuk ibadah. Luar biasa. Cinta yang luar biasa. Pada waktu Roh Kudus dicurahkan, sekali lagi Yesus mati di kayu salib bukan untuk sudah menyelamatkan kita. Tapi saya percaya tujuan utamanya adalah supaya Roh Kudus itu tercurah. Kenapa? Karena Yesus tidak bisa selama-lamanya bersama dengan murid-murid. Kalau Yesus yang harus turun, yang harus datang sekarang, katanya Yesus sudah datang di Cina, Paulus sudah datang di Papua. Kalau hanya Yesus disuruh mengerjakan semuanya, ya nggak mampu. Dia dibatasi oleh wadah manusia, oleh tubuh manusianya. Dia tidak bisa ada di dua tiga tempat pada waktu yang sama. Kalau Yesus saat ini gimana pun dia bisa ada. Yesus tahu. Maka itulah sebabnya Yesus berkata kepada murid-muridnya, baik kalau aku bersama kamu, tapi lebih baik kalau aku kembali ke rumah. Kenapa? Karena aku akan minta kepada Bapa untuk dia mencurahkan Roh-Nya, supaya semua orang yang percaya menerima bagian-bagian dari
Allah membagi rohnya? Ya bisa, Dialah yang Maha Kuasa. Masa kita batasi Allah? Bisa dalam pemahaman bahwa ruah-ruah itu artinya udah. Saudara, kita itu hidup di dalam udara. Bumi ini ada di dalam udara, dipenuhi oleh udara. Namanya apa? Atmosfer. Ini di dalam atmosfer ya. Bergerak di dalam atmosfer kan? Kita bergerak di dalam udara. Ini atmosfer. Lalu ada udara yang bergerak, kita sebut apa itu? Angin. Itu Roh Kudus. Saudara, di dalam diri saudara ada udara. Kalau nggak ada udara di dalam tubuh saudara, saudara akan mengalami kekeringan otak. Apa namanya udara itu saudara ada dalam tubuh? Oksigen. Itulah pribadi. Ini kalau Tritunggal, saya lebih suka menggunakan apa itu atmosfer yang berhubungi kita. Roh Kudus adalah angin yang menunjukkan kuasa, dan Yesus adalah yang ada di dalam kita. Roh yang di dalam kita, Roh Yesus, Roh Kudus. Jadi pada waktu yang bersamaan Roh itu ada di sekitar kita, Roh itu bergerak di sekitar kita, Roh itu ada di dalam kita. Makanya tujuannya waktu Yesus mati adalah hal yang Dia kehendaki supaya Roh itu ada pada kita semua. Dan Roh itu tidak menghendaki kita hanya kumpul-kumpul di gereja ibadah tetapi Roh itu akan menghendaki kita semua bergerak kembali ke rumah tangga kita masing-masing, kembali ke tempat pekerjaan kita, kembali ke lingkungan kita, kembali pada masyarakat kita dengan membawa semangat kuasa kasih kemurahan Allah itu di dalam hidup kita. Sehingga orang bisa melihat kemuliaan Bapak Ibu Saudara sebagai anak-anak Tuhan yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Coba kalau Yesus sendiri ini, Yesus datang ke Cina katanya, jadi perempuan, bisa kemana dia? Sekarang lagi di Cina, nggak bisa kemana-mana. Kenapa? Kena corona. Ya mungkin Yesus yang nggak tahu siapa namanya itu, karena dia pakai nama yang lain bukan nama Yesus. Pengajar itu mengatakan kalau orang itu datang pakai nama Yesus pasti nabi palsu. Jadi Yesus pakai nama yang lain, nggak tahu namanya. Saya belum kenal namanya siapa. Kita saudara, ya itu di Facebook bilang gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Ini orang dari timur yang banyak ikut duluan, orang NTB, Papua banyak. Bukan itu yang Yesus mau. Yesus tidak mau hidup bergerak sekarang di dalam pribadi satu orang, tapi Yesus mau hidup bergerak di dalam setiap orang percaya. Tiap Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita ada, kita memperkenalkan Yesus di dalam diri kita, Roh Kudus di dalam diri kita. Maka kita menjaga tubuh kita menjaga diri kita, menjaga hati kita sebagai tempat, sebagai rumah, sebagai baik dari Roh Kudus. Maka baik Roh Kudus bukan gereja. Selalu saya bilang, apa Yesus tinggal di sini? Apa Yesus ada di sini saat ini? Amin. Amin. Yesus ada di sini saat ini, amin. Yesus tinggal di gereja ini, amin. Nah, pintar. Yesus ada di sini karena saudara ada di sini saat ini. Tapi saat setiap kita sebentar meninggalkan gereja ini pulang ke rumah masing-masing, Yesus di mana? Nah, Yesus yang ikut pulang bersama saudara. Roh itu di dalam kita bersama kita. Roh Yesus. Jadi setiap kita adalah Kristen, Kristus yang kecil. Kita membawa diri kita sebagian
kita membawa roh Tuhan di dalam diri kita, roh Yesus kemanapun kita pergi, roh Yesus bersama kita. Jadi setiap kita hendaklah perkataan kita, perilaku kita mencerminkan kebenaran yang ada di dalam pribadi Yesus. Kita membawa pribadi Yesus untuk berkenalan kepada setiap orang, bertemu dengan setiap orang. Bukan sekedar beritakan Injil. Sekarang itu tidak ada orang yang bisa katakan saya tidak pernah dengar nama Yesus, kecuali mereka yang di pelosok-pelosok pedalaman sana yang ada internet. Tidak ada orang di dunia yang bisa katakan saya tidak pernah dengar nama Yesus, ya. Kecuali orang-orang yang di pelosok-pelosok tanah. Semua orang tahu Yesus. Apalagi yang punya internet, punya HP, tahu. Nah, jadi apakah kita membawa pribadi Yesus di dalam hati? Ini banyak orang salahnya. Oh, saya sudah Kristen, bagaimana Roh Kudus ada di dalam saya? Siapa yang bilang? Saya sudah dibaptis, Roh Kudus di dalam saya. Siapa yang bilang? Jadi saya katakan orang dipenuhi Roh Kudus itu ciri utamanya bukan berbahasa roh, bukan berkarunia, karena hati-hatilah dengan karunia. Nah juga banyak karunia yang saya katakan bukan dari Roh Tuhan. Tapi ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang yang membawa Roh Kudus di dalam hidupnya adalah hatinya, hidupnya, perkataannya dipenuhi oleh kebenaran Tuhan. Kecenderungan hatinya, kecenderungan hidupnya adalah mengerjakan kehendak Tuhan. Itu orang dipenuhi Roh. Tapi orang sekarang mengklaim diri mereka dipenuhi Roh Kudus, mengkapir-kapir surga, merasa hanya dia yang berada di surga, yang lain dalam neraka, yang nggak sependapat, yang nggak setuju sama dia itu tempatnya di neraka. Padahal jelas belum ada satupun dari orang-orang ini yang pernah mati. Yang setengah mati banyak. Nah, belum pernah mati kok sudah mengklaim surga. Ya? Makin mirip itu. Saya kalau diajak berdiskusi, berdebat, maksudnya enggak. Kenapa? Karena pengetahuan teologi saya lemah. Saya nggak punya kemampuan berbahasa Ibrani. Jadi saya nggak mau. Tapi saya juga nggak katakan nggak penting itu. Pengetahuan teologi nggak penting. Yang penting itu perbuatan kita. Nggak juga itu penting. Yang mau belajar, yang mau suka berdiskusi dengan itu, asal dia punya pengetahuan yang mendalam tentang itu, ya monggo silahkan. Kayak Pak Bambang Mursena, dia bahasa Arabnya pasti, bahasa Ibrani pasti, bahasa Arabnya pasti, bahasa Yunani pasti, terus kan. Tapi orang cuma tahu copy paste lalu mau ngajak orang debat, dia nggak kata. Nah, Christian Prince itu. Wah itu ditakuti orang. Orang kalau mau diskusi soal wah, dia kenceng. Sampai sekarang nggak ada yang tahu wajahnya kayak. Ya boleh, mereka dia tahu. Tapi kalau saya nggak katakan boleh perbuatan saya. Lalu bagaimana dengan itu perbuatan orang itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Saya rindu semua orang diselamatkan. Makanya ada orang yang selalu lihat saya terus jatuh dalam dosa. Saya kok tidak bisa lepaskan dosa saya itu karena kamu pikiranmu fokus semuanya sama dosa. Coba pikiran sama Yesus. Yesus selalu toleransi kelemahan. Tapi dia mentoleransi pendosa, tapi dia tidak mentoleransi dosa. Setiap dosa diakui. Tapi
bisa datang. Makanya mungkin rasa gak adil bagaimana penjahat yang disalib entah di sebelah kanan atau kirinya Yesus yang mulai berkata, padahal katanya kok dia tidak menyatakan bertobat, Tuhan aku orang berdosa, aku punya dosa. Cuma dia dengan Tuhan, dia tegur temannya, kalau kita berdua itu jelas-jelas ini bersalah, berdosa, tapi orangnya masalah. Cuma ngomong gitu, lalu dia ngomong, Tuhan, kalau mau ada di kau sih aku ya. Langsung Yesus bilang, saat ini juga engkau sudah ada bersama-sama dengan Firdaus. Aku dosa orang ini? Enggak, kita aku sama Tuhan? Enggak. Cuma dia mengimani bahwa Yesus itu Tuhan. Kenapa? Karena dia bilang, kalau ada di dalam Firdaus, ingat, orang lain itu merasa gak adil benar Tuhan ini. Orang ini loh berbuat dosa seumur hidupnya, di kayu salib cuma berapa menit ngomong gitu langsung masuk surga. Ada enggak ya? Ada enggak ada bukan urusanmu, urusan Tuhan, haknya Tuhan. Ya. Sama kalau kita punya duit mau ngasih orang mau kita, jangan masuk dulu. Duit saya kok kamu ngurus? Kemarin ada bapak dari panti asuhan juga minta tolong saya. Anaknya asuh yang pintar 16 tahun usia SMK, mau masuk stiktek, tak punya biaya. Sudah ngajukan beasiswa, terus beasiswa nanti kalau sudah masuk keluar, ini butuh biaya. Saya hubungi teman-teman saya di pengangguran Indonesia. Ya, kan saya ini anggota pengangguran. Loh, saya hubungi mereka. Lalu saya bilang tolong ini ada yang mau masuk ke sekolah kemudian gimana? Ya, saya anggur saya masih di Jawa. Lalu dia tambah, lalu mereka tambah anggur itu dilelang. Sampai tadi malam dapat 3 juta. Saya senang orang-orang ini. Ya, mereka bukan orang-orang dari Yesus juga. Tapi begitu cepat bergerak. Ada yang minta bantuan, mereka cepat bergerak. Padahal ya saya nggak kenal mereka. Nggak ada yang saya kenal dengan mereka. Kenalnya cuma namanya di Facebook. Juga tak manggil bah, tahu-tahu masih umur 20 lebih muda dari saya. Kalau orang bilang, ternyata bukan umurnya ya. Bukan, dan itu kepakarannya. Bah. Kalau kita angkot itu kan kepakarannya negara Tuhan. Ya. Senang. Coba beberapa waktu lalu ada teman hamba Tuhan kehilangan motornya, motor jelek, tinggal doa, hilang motornya. Lalu dia komen di grup pendeta-pendeta itu. Apa jawaban mereka di situ semua? Puji Tuhan, Tuhan akan berikan kamu bukan motor, mobil. Sudah saatnya punya mobil, padahal motornya elek. Coba motor baru. Puji Tuhan, Tuhan masih ada. Puji Tuhan, Tuhan akan tolong. Tapi nggak ada satupun yang tanya berapa nomor rekening, kecuali saya. Saya tanya berapa nomor rekening, berapa uang muka kredit motor. 500 Pak. Tak kirim 500 ya. Cicilannya bayar diri. Saya terima kasih. Sekarang juga, sekarang sudah punya mobil Pak. Tuhan itu paling enak memang kalau jawab Tuhan pasti tolong. Yesus ada di dalam segala. Jangan bicara Yesus pasti tolong kalau saudara sendiri tidak mau menolong orang lain. Kalau kita sendiri tidak mau membaktikan apa yang ada pada diri kita. Kan nggak kayak orang gereja mula-mula harus jual semuanya, uang gajimu kasih semua sama saya, biar saya polanya, sebab memang polanya itu dapat itu. Kami mau tunjukkan kebaikan hati kita. Tunjukkan kebaikan hati kita oleh semua. Tunjukkan bahwa Yesus ada di dalam hidup kita.
Dengan apa kita menjaga pikiran? Terutama menjaga pikiran, menjaga perkataan. Yesus katakan damai sejahtera aku berikan. Damai sejahtera yang bukan berasal dari dunia. Sesekali tidak menjaga pikiran kita dan menjaga lisan kita, perkataan. Kita nggak berfokus pada kehendak Tuhan, nggak berfokus pada firman Tuhan, nggak berfokus pada pimpinan pertolongan Tuhan. Kita berfokus pada apa yang terjadi di luar. Pada Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus diberikan untuk menolong kita menghadapi apa yang di luar. Tapi seringkali kita tidak berpaut kepada Roh Kudus yang di dalam kita. Kita berpaut pada kekuatan kita, pada kekayaan kita, pada kepandaian kita, pada status sosial kita. Kita tidak berfokus pada Yesus yang memimpin kita dalam kebenaran. Kita berfokus terus pada persoalan-persoalan. Ya, benar Tuhan katakan. Nah, bukan berjalan dengan persoalan itu. Kita hidup dengan persoalan. Kita berjalan dengan iman kita kepada Yesus, iman kita pada Roh Kudus yang memimpin. Makanya banyak orang Kristen nggak pernah dapat ketenangan dalam hidup, nggak pernah dapat rasa damai sejahtera. Bahagianya tergantung pada kesenangan, bahagianya tergantung pada kondisi situasi yang membuat dia senang. Kalau nggak senang, bilang bahagia. Padahal Yesus bilang damai sejahtera bukan berasal dari dunia. Kita punya damai sejahtera yang sesungguhnya. Hati kita berpaut kepada Yesus saja. Kita akan berbahagia sepanjang hari, sepanjang waktu. Persoalan apapun, masalah apapun, kita akan pernah menggoyahkan kita dari kasih Kristus. Kan coba kita hanya ada persoalan-persoalan. Kita akan sulit untuk berbahagia. Usaha terus, mikirin bagaimana membalas kepada orang, bukan membalas baik, tapi membalas yang jahat. Ini Roh Kudus istilah menolong. Ini cara yang jemaat mula-mula datang berkumpul menyerahkan semuanya kepada takdir. Kita harus hidup dalam cara hidup seperti ini. Bukan menyerahkan harta saudara, kekayaan saudara kepada saya, tapi kita menyerahkan semua yang ada pada kita kepada Tuhan. Persoalan kita, masalah kita, kekhawatiran kita, ayo serahkan sama Tuhan. Serahkan sepenuhnya di bawah kaki. Dan terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus yang akan menolong, memimpin. Terima Roh Kudus yang akan memberikan penghiburan. Terima Roh Kudus. Saya Roh Kudus. Dan mari kita jaga Roh Kudus di dalam kita. Untuk kita sebagai baik. Saya percaya saudara menjaga hati saudara sebagai tempat kerja Roh Kudus. Kita nggak usah takut corona. Corona tidak ada mengejar saudara. Virus corona ada 1 meter di depan saudara, dia akan mati. Saya percaya. Saya tadi malam bertelepon seorang wanita dari Kanada. Dia divonis ginjalnya rusak. Nangis. Saya memberikan pilihan. Mau mati sekarang, masuk surga, atau kamu mati 20 tahun lagi, tapi masuk neraka. Pilih. Kalau itu saya pilih mati sekarang. Tapi saya lihat kamu tidak siap juga masuk surga. Dan kalau kamu mati sekarang, kamu pasti masuk neraka. Sekarang pilih yang mana? Akan bingung gitu. Saya bilang, saya percaya itu datang karena kecemasan. Mungkin kecemasan awalnya karena corona. Oh iya Pak Pendeta, saya cemas. Cemas dalam banyak hal. Betul. Saya kasih PR dulu, selesaikan dulu, beri pengampunan dulu. Kalau ada masalah sama suami, bereskan dulu.
Nanti kalau udah beres, besok telepon saya. Kalau enggak besok telepon. Nah, itu cara saya melayani orang. Kalau pendeta lain ketemu, jangan khawatir, ada mujizat, Tuhan akan tolong. Ayo doanya PHP. Doa ada mujizat mati. Saya bukan bilang cara itu keliru kita. Ada yang penghiburan pun. Selalu saya katakan jangan kalau mau selesaikan masalah cara saya, jangan minta doa seperti itu saya. Tapi Roh Kudus seperti itu kerjanya. Ya bukan yang memberi penghiburan lah. Ya jangan khawatir kan. Persoalan masih beres. Penghiburan jangan khawatir, penderitaan yang mau alami sekarang gak akan dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang ada. Penghiburan yang Roh Kudus berikan kepada kita, ayo berlatih, seperti seorang prajurit yang gak peduli dengan soal-soal penghidupannya. Ayo terus berlatih, engkau akan memperoleh kemenangan. Itu penghiburan dari Roh Kudus. Kalau dia katakan, ayo menjadi seorang petani yang seperti ceklah, baru dia jadi orang yang pertama yang bisa menikmati hasil panen. Itu penghiburan yang diberikan oleh Roh Kudus, bukan penghiburan yang meninabubukan kita, bukan penghiburan mengatakan, oh di dalam aku beres, gak ada persoalan, kau tidak perlu berperang, sebab Yesus yang sudah berperang gantimu, Yesus sudah menang, jadi kau tinggal santai-santai aja, puji-puji Tuhan aja. Itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Ini pekerjaan Roh Kudus dalam mempersiapkan kita untuk menghadapi peperangan. Hiburan Roh Kudus dalam menghibur kita kalau meskipun kita ditekan, meskipun kita dihimpit, meskipun kita sedang diperas, sedang diremas-remas. Dia akan katakan, cobaan yang kamu alami tidak akan pernah melebihi. Tuhan Yesus akan menolong kita tepat pada waktu. Itulah penghiburan. Jadi kalau kita minta penghiburan yang PHP, Roh Kudus tidak akan berikan itu. Jadi apakah kamu menghadapi masalah pada depan? Mari datang kepada Dia. Mari kita gunakan selengkap senjata alam untuk apa? Untuk menghadapi peperangan. Bersama Roh Kudus kita akan memenangkan. Yesus sudah memenangkan peperangan untuk kita. Artinya apa? Ada jaminan kemenangan kalau kita setia di dalam mengerjakan kehendak Tuhan. Bukan jaminan menang atau bukan apa-apa. Melalui perjamuan kudus kita terus ingat Yesus tidak akan bangkit tanpa kematian. Roh Kudus tidak akan dicurahkan tanpa kematian. Dia akan melewati kematiannya untuk mendapatkan kematian. Dia harus melewati kematiannya untuk mendapatkan kemuliaan. Nah, kalau Yesus salah dan kita saja harus melewati masa sengsara. Lalu kok kita senang-senang aja? Yesus memberikan keteladanan untuk kita mengikuti kerja. Gak semua orang harus, kata Paulus, sampai mencucurkan air darah. Gak semua orang dapatkan kehormatan. Bahkan di zaman akhir saja, gak semua orang. Karena Tuhan itu karena banyak orang menghindari antikris, harapannya Tuhan datang terangkat. Mana mau terangkat? Penting ke gereja, penting kebalikan perempuan, penting kasih persembahan, penting yang lain. Tidak pernah sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk apapun. Tuhan suruh kita persiapkan diri untuk apapun. Nah, kita kan sama. Siapa diri kita untuk hal itu akan menjadi terburuk sekali. Kenapa? Karena memang Tuhan jelas katakan ada orang yang ditentukan untuk mati oleh pedang, ada yang ditentukan untuk tertawan, ada yang ditentukan untuk di penjara, ada yang ditentukan, ada.
ada yang menentukan. Siapa yang menentukan? Tuhan yang menentukan. Jadi apa yang kita jaga? Siapkan hati saudara. Kenapa? Dengan menjaga pikiran dan perkataan. Jadi sekali lagi ya, tidak pernah saya bosan ingatkan kepada kita, ayo baca Alkitab, baca Tuhan, renungkan Tuhan. Itu juga lakukan firman Tuhan, baru kita akan dikatakan sebagai orang-orang yang berbahagia. Cuma membaca firman Tuhan mau berbahagia, omong kosong. Kita nggak pernah disuruh kata Alkitab. Kalau kita beli A sampai Z, hafal Alkitab dari A sampai Z. Orang-orang yang punya kemampuan menghafal tidak semua orang. Termasuk saya punya kemampuan. Tapi yang Tuhan mau kita bukan hanya mendengar, membaca, merenungkan, sampai situ enggak. Tuhan mau kita mengerjakan, menghidupi firman itu di dalam, membuat firman itu menjadi firman yang hidup di dalam diri saudara. Kemanapun kita pergi, firman itu hidup melalui perkataan kita. Firman itu hidup di dalam pikiran kita, firman itu hidup di dalam perbuatan kita. Maka apapun kita akan siap. Sangkakala berbunyi, kita mendengar sangkakala langsung hilang, set, tinggal pakaiannya ketinggalan. Anak kumut, mana enggak nana, nah, enggak. Hilang semua, istriku hilang, terus aku ketinggalan seharian. Wah, Pak Bobi ketinggalan pasti berdosa. Maka begitu, saya rasa belum tentu seperti itu. Itu kalau Roh Kudus datang sebelum penganiayaan Iblis. Kenapa? Karena firman Tuhan jelas ada yang ditentukan. Jadi kalau itu datangnya sebelum penganiayaan, selalu ada yang ketinggalan. Saya percaya itu adalah orang-orang yang siap menghadapi kematian. Bukan sekedar orang-orang yang berdosa. Saya kalau lihat itu baca orang-orang yang kesaksian penglihatan, penglihatan ini, kayaknya nggak ada yang bisa diangkat. Sebab semua kesalahan di situ aja. Semua ada kurangnya. Nggak ada seorang yang sempurna. Saya kalau saya baca kesaksian. Maka nggak ada yang bisa masuk surga kecuali dapat penglihatan itu aja dan keluarga. Dia kan ya keluarga yang selamat. Kalau tidak keluarga orang-orang dekatnya. Tapi seperti saya katakan, tidak usah kebiasaan Iblis. Hadapi tetangga aja kadang-kadang masih susah mengampuni. Hadapi suami, hadapi istri, hadapi anak. Saya kemarin tegur istri saya karena masih jengkel sama kabar Tuhan. Ya, ini saya koreksi aja. Yang Tuhan mau, ya saya belum mengampuni. Saya katakan, wadah kalau Yesus belum mengampuni. Benar kita lupa mau tidak. Ya. Kita semua koleksi, ayo. Ini masih saatnya kelegaan. Jangan tunggu kesesatan. Ya. Ini corona ini masih kecil saja ini. Di sini ayo. Mari kita ikut dengan cara ikut jemaat. Bukan bicara soal kekayaan. Kejadian bisa kita kerjakan buat Tuhan. Kemarin masih ada yang tanya sama saya, Pak, ini bulannya masih bagi sembako? Oh masih siapa? Dia mau ikut improve boleh, ya. Karena saya nggak ambil dari uang kas. Saya ada kesempatan. Kenapa yang bisa pulang? Tidak perlu kasih jual rumahnya, tidak perlu jual mobilnya, jual ladangnya enggak. Kita benar-benar siap untuk berbagi satu dengan yang lain.
melihat kesukaran orang lain dan mau mengulurkan tangan. Kita menguatkan yang kita, memberikan motivasi, bukan menjelekkan dengan yang lain, positif, mengudukan. Positif itu tidak akan mengubah orang. Menjelekkan orang akan mengubah orang, mengkritik orang akan mengubah orang. Saya sudah belajar dalam hidup saya, hanya keteladan yang bisa mengubah. Hanya perubahan dalam hidup kita yang bisa membuat orang lain berubah. Tidak usah untuk orang lain berubah kalau kita sendiri nggak mau berubah. Itu yang Tuhan ajarkan kepada saya. Doa-doa kita tidak akan mengubahkan orang lain selama kita sendiri tidak memberikan keteladanan dalam hidup. Seperti Charles Spurgeon, seorang, saya lupa itu menjadi Inggris namanya, lupa, diberikan Charles Spurgeon ya. Nah ini ya, Spurgeon itu misalnya. Dia punya 3 orang saudara pria yang menjadi penginjil ke Afrika ke Eropa. Tapi dia punya 2 orang saudara laki-laki, seorang pemabuk, seorang lagi penjahat. Satu pemabuk penjudi, yang satu penjahat, rampok. Nah, orang harus tak tahu kamu mau jauh dulu, saudara itu belum selamat. Dia berkata, saya berdoa, menyerahkan mereka kepada Tuhan, dan saya tahu Tuhan akan menjawab doa saya. Tapi urusan mereka mau bertobat atau enggak, itu urusan mereka sendiri. Tapi dia memberikan keteladanan bersaudara ketika sudah membutuhkannya, dia mau mengirimkan uang ke mereka. Dia tidak bilang, aku itu gini. Saya mengenal banyak pendeta yang gini sama saudara-saudara. Pendeta hebat sudah di Indonesia yang terkenal di seluruh dunia. Sama kakaknya. Salah satu orang yang saya kagumi dan begitu ketemu kakaknya. Wah, dia kelar. Ternyata nanti tidak bisa memberikan, dia hanya mengkritik, dia ketemu mengkritik. Lalu bilang, mana apa yang dia lakukan? Nah, seperti yang berbeda. Dia mengasihi saudara. Setiap kali ketemu, setiap kali dikatakan masih ada waktu kan? Jangan terus tinggalkan. Dia terus membantu. Kita sudah di penjara, dia terus mengirim surat, menguatkan. Dia membantu keuangannya waktu saudaranya berkurang. Siapa yang terjadi kemudian? Waktu Charles Spurgeon meninggal, satu saudaranya datang ke sana dan bertobat di sini. Yang satu bertobat beberapa tahun. Maka saya percaya doa orang benar bila dengan yakin berdoa akan sangat kuasa. Di waktu itu milik kita. Waktu untuk doa terjawab itu bukan hak kita untuk menentukan. Hak kita adalah terus mengerjakan kehendak. Hak kita adalah terus menyuarakan kuasa kasih Tuhan yang ada di dalam kita. Dan Tuhan sudah berikan haknya kepada kita. Hak untuk mengampuni dosa, hak untuk menciptakan dengan perkataan. Seperti saya katakan, kita ini masih kecil kuasanya, kita hanya menerima sedikit bagian roh Tuhan. Jadi jangan harapkan satu kali ngomong langsung jadi. Kita perlu kembangkan, perkatakan setiap hari, setiap waktu apa yang kita inginkan dalam hidup. Perkatakan hal yang baik, perkatakan hal yang baik, perkatakan kesehatan, perkatakan kebaikan dalam keluarga, rumah tangga, pekerjaan kita. Katakan itu terus setiap hari. Katakan. Tapi apapun yang kita katakan itu mulai dari pikiran.
Dalam surat Filipi, dalam pikirkanlah semua baik, semua yang benar, semua yang disebut dengan semua yang suci, semua yang disebut dengan kebajikan, pikirkan. Maka saat kita terus memikirkan hal yang baik, hal yang benar, semua kita pikirkan. Paling gampang memikirkan yang mendapatkannya dari mana ya? Dari firman Tuhan. Baca, tinggal simpan dalam pikiran, masuk dalam hati, kita percaya itu, dan kita akan perkatakan, dan itu akan memperoleh buah-buah kebaikan di dalam hidup. Maka nggak perlu cemas karena corona, nggak perlu cemas karena ini kan. Berjaga-jaga tetap harus dilakukan. Rajin cuci tangan, keluar pakai masker, jaga jarak. Jangan lagi cipika-cipiki sama orang yang baru datang dari luar kota, lama tidak ketemu langsung cipika-cipiki. Pulang satu keluarga ketularan corona. Saya tadi baca itu lucu di Singapura jadi karena corona sebuah perselingkuhan di universitas kebongkar. Satu kena corona diselingkuhi, kampus kena semua, tak bisa bersihkan. Nih, nggak usah takut dengan semua itu. Ya kita perlu berjaga. Tuhan Yesus ajarkan kepada kita berjaga-jaga dan berdoa. Ada keseimbangan. Mari Bapak Ibu, kita kembali mengingat kematian. Mengingat penderitaannya. Kita tidak akan menjadi orang percaya kalau Yesus tidak mati. Yesus mati. Yesus menderita, katakan bahwa kita harus mengikuti jejak penderita. Mungkin tidak sampai mencucurkan darah, tapi seringkali menggerus hati, menggerus itu, menggerus kesombongan. Dan jika kita mengorbankan sombongan dekat diri, dan jika saudara memberikan pengampunan pada orang-orang yang melukai itu, mengampuni mereka yang mengecewakan, bahwa nama mereka di hadapan Tuhan bersama. Ampuni saya. Bahwa nama mereka berikan pengampunan, sehingga kita layak untuk menerima perjamuan. Ampuni. Saya kalau kita tidak ampuni orang lain, kita masih tersimpan kebencian. Firman Tuhan adalah pembunuh manusia dan pembunuh tidak punya hidup kekal di dalam diri. Kok masih suka simpan kebaikan? Itu akan jadi celah penyakit kita, celah coronanya. Mari kita hidup dalam kebebasan, kemerdekaan, kemurahan, kedamaian, sejahtera. Semua apa yang baik Tuhan sediakan ini. Mari dengan simpan terus, dengan simpan juga kebaikan. Mari kita siapkan. Hari. Mereka pujian satu dalam firman. Satu dalam roh, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah telah menyatukan kami dengan Bapa di surga. Tuhan, mari kita bagi begitu. Satu dalam roh, satu dalam firman.
Kudus yang mengingatkan kami bahwa kami sudah dipersatukan oleh tali kematian Yesus di atas kayu salib. Kami yang berasal dari suku-suku bangsa menjadi satu tubuh di dalam Kristus oleh anugerah kemurahan Allah. Tuhan bukan lagi Tuhan yang khusus bagi bangsa Yahudi, tapi Tuhan adalah Allah bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Kami orang yang memperoleh anugerah dan kemurahan. Engkau yang sudah mengampuni dosa-dosa kami, Tuhan, Engkau juga yang mengajar kami untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Kami mau hidup dalam perdamaian dengan Kristus. Kami mau hidup dengan perdamaian di dalam diri setiap orang. Kami mau peringati kematian Yesus sampai Tuhan datang kembali. Bapa Surgawi, roti dan air kami dibuat oleh tangan dengan manusia, tapi adalah simbol lambang daripada tubuh Yesus dan darah Yesus yang tercurah di kayu salib. Dipecah-pecahkan, dibagi-bagikan bagi setiap kami. Kami memperoleh bagian dari tubuh Kristus, dan kami adalah anggota-anggota tubuh Kristus yang dipersatukan dalam satu tubuh Yesus yang hidup di dalam dunia ini, dan Roh Kudus yang ada di dalam diri setiap kami membawa kehidupan Yesus itu di dalam hidup kami sendiri, membawa kehidupan firman Allah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sucikan, kuduskan roti dan air anggur, sehingga ketika kami makan dan minum, kami meyakini bahwa apa yang kami makan adalah dari firman Allah yang hidup, yang telah menjadi tubuh di dalam pribadi Yesus, dan darah yang tercurah tertumpah itu menyatukan kami oleh kuasa kasih Tuhan di dalam diri Yesus. Saling memperingati kematian Tuhan sampai Yesus datang kembali. Sucikan, kuduskan setiap pelayan-pelayan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Satu dalam firman-Mu,
Dan mari angkat roti yang sudah dipecahkan, yang merupakan lambang kepada tubuh Yesus yang sudah menjalani kematian, siksa yang ringan bagi kita. Tubuh Yesus yaitu firman Allah yang menjadi manusia. Tubuh itu dipecah-pecahkan bagi kita, supaya kita membawa firman itu di dalam hidup kita, supaya firman daripada Yesus, firman itu hidup di dalam kehidupan setiap saudara. Angkat roti lebih tinggi dari kepala kita, dan dengan cara kita mengakui akan otoritas, kuasa, dan kewenangan daripada tubuh Yesus itu, kebenaran firman Tuhan atas tubuh dan juga atas kehidupan kita. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan yang kemudian kita akan sama-sama makan dengan percaya. Sebab apa yang telah kutuliskan kepada telah terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Yesus diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Yesus mengucap syukur atasnya. Yesus memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudaraku, bukankah tubuh Yesus yang telah dipecahkan dan kita pegang tinggi di atas kepala kita adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh Yesus, yaitu firman Allah itu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama makan dengan percaya. Selamatkan, angkat cara yang Israel mendapatkan lambang tanda persekutuan dengan darah Yesus telah tercurah di atas kayu salib, menebus hidup kita, menyucikan diri kita dari segala dosa dan kesalahan. Harus angkat ini lebih tinggi dari kepala kita, dan dengan cara kita mengakui adalah kuasa dan kewenangan dari kuasa darah Yesus atas tubuh dan atas kehidupan kita. Demikian juga Yesus mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudaraku, bukankah kita diselamatkan bukan oleh karena perbuatan baik kita, bukan oleh karena jasa, bukan oleh karena kebenaran, bukan oleh karena kekudusan kita sendiri, tapi kita diselamatkan semata-mata oleh karena kasih karunia Tuhan di dalam karya kematian Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama minum dengan percaya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami bersyukur untuk kemurahan kasih dan anugerah-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk kehidupan ini. Terima kasih untuk tubuh yang kami miliki. Bila sungguh Roh-Mu bekerja di dalam diri kami, menghibur, menguatkan kami, memampukan kami untuk hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kasih, hidup di dalam kekudusan, semata-mata oleh pertolongan dan pimpinan Yesus dalam hidup kami. Bawa ajar kami untuk mengarahkan pikiran kami, perhatian kami, pandangan kami, bukan pada persoalan-persoalan dalam hidup kami, bukan pada apa yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, tapi kami berfokus pada Yesus yang memimpin kami untuk masuk ke dalam seluruh kebenaran. Bila melalui persoalan-persoalan hidup kami didewasakan, kami diperbaharui, kami diubahkan dari hari ke hari. Kami hidup dalam perdamaian dengan semua orang sekitar kami, menjadi garam berkat dan terang. Terima kasih Bapa, terpujilah nama. Tangan kemurahan Tuhan nyata di dalam kehidupan anak-anak Tuhan orang percaya. Tangan Tuhan atas bangsa dan negara kami. Berkati pimpinan kami, Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, Bapak Maruf Amin sebagai Wakil Presiden. Berkati para DPR RI. Berkati pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Berkati pemerintah kota-kota. Ibu wali kota kami, Bu Neni Murniani, Bapak Haji Rasid sebagai Wakil Wali Kota. Berkati staf Pemkot Kecamatan Kelurahan RT, PT pada Ibu semua perusahaan yang berdomisili di kota ini. Semua adalah berkat-berkat kemurahan Tuhan. Terima kasih anak-anak Tuhan
Tuhan tolong semuanya. Mereka yang kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencarian, Tuhan tolong. Tuhan berkati mereka dengan cara Tuhan. Jangan ada seorang pun jadi putus asa, tapi biar semua boleh terus berharap pada Tuhan. Kami percaya Tuhan menyediakan berkat-berkat Tuhan bagi setiap anak-anak kita. Kami bersyukur kepada Tuhan. Berkat yang berulang tahun pribadi dan pernikahan sepanjang minggu. Berkati setiap pribadi. Berkati gereja Tuhan di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. Berkati gereja UPS. Dari pusat dari anggota UKM sampai majelis daerah, hamba Tuhan yang lain tiada. Semua ada di dalam kebaikan permulaan kehidupan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih menteraikan kebenaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan sertai kita kembali. Bapak Ibu Saudara, sementara persembahan dijalankan atas nama Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja, kembali kita bersyukur kepada Tuhan untuk persekutuan kita di pagi hari ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, waktu kita sepekan ya, sekolah minggu dan ibadah rumah tangga itu belum diizinkan ya, pada kategorial kita belum diizinkan, masih digodok oleh pemerintah Kota Bontang ya peraturannya. Saya kemarin sih dengar katanya untuk ibadah rumah tangga itu dibatasi hanya 25 orang. Jadi artinya mungkin mengingat rumahnya gitu untuk jaga jaraknya itu kalau 25 sudah. Ya, tapi belum keluar keputusannya ya, keputusan dari Pemkot ya. Jadi yang baru diizinkan baru ibadah ya, si Tuhan. Jadi untuk ibadah-ibadah kategorial kita ada pria, PW, pemuda ya. Mungkin bulan Juli baru kita lakukan ya, depannya. Nah, jadi untuk ibadah yang kita pakai itu ada ibadah doa malam ya. Doa malam dan doa pagi itu terkadang ya. Doa malam itu harus selesai pada jam 7 malam ya. Jam 8 malam, doa pagi jam 5 sampai jam 6 pagi ya. Ya, artinya kalau ada doa di sini ya di rumah masing-masing jam 5 sampai jam 6 ya. Nah, untuk pelayanan minggu depan, bulan depan 14 Juni, beliau Saudari Angel, seniornya Bapak Edi dan Malis dari unit rekannya kantor pernah menerima tamu Bapak dan Ibu Dwi. Tuhan, jaga kesehatan masing-masing, pakai masker kalau keluar ya. Jangan jalan-jalan keluar negeri dulu ya. Keluar Kalimantan tahun depan baru keluar ya. Saya tanggal 22 Juni ini dan 8 Juni ada rapat di Surabaya ya. Tapi rapatnya lewat aplikasi Zoom. Jadi saya sudah membayangkan di kamar pakai jas putih, celana putih, seharian tidak boleh keluar di situ terus ya, karena rapatnya dari jam 8 di awal, selanjutnya jam 9 sampai jam 5 sore. Terus kalau tambah lembur lagi, waduh, saya bayangkan duduk di dalam kamar pakai jas komplit, baju komplit. Ya, kalau di Surabaya snacknya enak-enak. Ada jam snack ya. Lalu ini pengalaman baru. Puji Tuhan. Baik. Ya, itu kan kita waktu itu rencana ada PA ya, PA bacaan Alkitab untuk mereka yang akan dibaptiskan. Jadi saya pikir untuk PA juga sementara kita akan pakai Zoom. Jadi anak-anak yang ikut PA disuruh kan semua punya HP ya, download aplikasi Zoom, jadi lewat Zoom saja atau lewat apa itu Google apa itu ya, semacam Zoom ya. Nanti kita akan lihat itu ya, si Tuhan. Baik, mari kita pakai berdiri kita kiri.
Terpujilah karena Bapa, dan kami bersyukur untuk kemurahan kasih untuk Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Kau memberkati setiap kami yang ada untuk melayani Tuhan. Kau memberkati setiap kami sudah merenungkan kebenaran firman Allah. Tuhan memberkati setiap kami yang sudah menabur bagi pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati dan memakai setiap kami yang sudah mengembalikan persekutuan Tuhan. Berbagi kehidupan dengan hamba Tuhan. Agar di setiap usaha pekerjaan rumah tangga dan setiap pribadi dengan pakar Roh Kudus. Kami mohon malaikat-malaikat Tuhan mengawal ibadah kami dan kuat kuasa darah Yesus Kristus menyusun kami pribadi lepas pribadi. Memperlengkapi kami kembali dengan perlengkapan senjata Allah, yaitu tombol keselamatan, baju jingga keadilan, ikat pinggang kebenaran, kasut berterelan tekan jilbab sejahtera Allah, perisai iman untuk mematahkan merapi dari si jahat, dan pedang roh yaitu kebenaran firman. Ajar kami untuk memahami betapa panjang dalam lebar luas dan tingginya kasih Kristus, sehingga kami boleh bertumbuh, berakar dan berbuah-buah bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Dan marilah Bapak Ibu, saudara-saudariku, sebentar lagi selesainya seluruh rangkaian acara ibadah kita, kembali kita akan berpisah satu dengan yang lain untuk melanjutkan karya hidup kita bagi kemuliaan Yesus Kristus Tuhan. Dan sekarang terima terlebih dahulu segala berkat, kecintaan, kasih sayang, kemurahan pada Allah Bapa di surga, pertolongan, damai sejahtera dan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudusnya yang akan memimpin kita untuk masuk ke dalam seluruh kebenaran, bertumbuh dalam kepenuhan Kristus, menjadi dewasa dalam pengenalan akan Allah kita, sampai kita semua pribadi lepas pribadi boleh menjadi serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus dan mempersiapkan diri kita untuk dapat menjadi mempelai kudusnya. Haleluya. Amin. Terima kasih.